Selamat malam semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil masa ini menyembah Tuhan. Percaya bahwa Dia berserta kita dimanapun kita berada semasa dalam PKP ini. Tetap kita setia menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
selamanya Engkau baik, kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya, Bapa Engkau sungguh baik, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat memuliakan Engkau, kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Tuhan di mana-mana pun berada, dalam kami memuji, menyembah Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu dan kami menyerah hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, menyampai firman-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu, dan sehingga jemaat kami diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Salam semua jemaat Tuhan, keluarga besar BMLC. Dan pada hari ini kita bersyukur boleh berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan CG kita. Di dalam persekutuan CG kita, keluarga besar BMLC, dan saya percaya semua kita dikuatkan pada hari ini oleh karena penyertaan Tuhan yang bersama dengan pribadi kita, bersama dengan keluarga kita, memberi kesegaran, kekuatan bagi tubuh maupun roh kita senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan persekutuan CG kita, pada hari ini saya mengongsikan firman Tuhan untuk kita menjadi kekuatan, menjadi pengertian, dorongan bagi keluarga, supaya kita terus dikuatkan, terus dipimpin oleh kuasa Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Oke, sebelum saya membawa kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh keluarga besar kita, baik pun untuk CG kita, supaya Tuhan terus menyertai dan memimpin kita, anak-anak kita, memimpin keluarga kita, supaya kita terus dikuatkan dan terus mendapat pimpinan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang membangun iman kita, meyakinkan kita, memberkati keluarga kita, baik pun ada keluarga yang jauh daripada kita, juga kita terus mendukung mereka di dalam doa, memimpin mereka, memberi kekuatan, nasihat daripada kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang kepada Tuhan sebelum saya mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sesuai pada malam hari Tuhan kami melakukan persekutuan CG, khususnya bagi keluarga besar BMLC, dan kami percaya penyertaan-Mu ya Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami terus dikuatkan, dikokohkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap keluarga, yang menguatkan setiap CG, supaya kami terus hidup dalam persekutuan ibadah kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami, dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, memberi kami semakin hari semakin mengerti tentang maksud kebenaran firman Tuhan, yang memberi kami semakin hari bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, dan Tuhan, hamba-Mu percaya kehadiran-Mu ya Tuhan yang melawati mereka, yang memberi kesembuhan, yang memberi kesegaran,
yang memberi mereka senantiasa memiliki keyakinan sekalipun mengalami sakit penyakit. Kehidupan mereka terus berserah kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Galatia 6 ayat 1 sampai 2 untuk persekutuan CG kita. Dan pada hari ini saya ingin membawa dan mau sangat rindu berkongsi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2 untuk kita jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Galatia 6 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dan ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Melalui firman Tuhan dalam Galatia 6 ini, saya membawa satu tema menjadi pokok renungan bagi CG kita pada hari ini, yang saya ambil daripada Galatia 6 ayat 1 sampai 2 yang berkata, menjadi Kristen artinya menerima tanggung jawab. Saya ulangi sekali lagi tema untuk kita pada hari ini, menjadi Kristen artinya menerima tanggung jawab. Anak-anak Tuhan dari gereja manapun adalah keluarga Allah. Iman akan Kristuslah yang memungkinkan kita bersaudara. Sebagai saudara, tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita penuhi untuk menjaga hubungan persaudaraan itu. Ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Allah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, yaitu tugas terhadap sesama yang jatuh ke dalam dosa. Di sini kita belajar daripada pengertian melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ini, yang mengatakan menjadi Kristen artinya menerima tanggung jawab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi Kristen ini kita perlu belajar menerima tanggung jawab sebagai orang yang telah dimenangkan oleh karena kasih Kristus. Sebab itu tanggung jawab itu sangat penting dilakukan kita bersama untuk memenangkan orang lain datang kepada Kristus. Dan kita belajar melalui firman Tuhan dalam Galatia ini. Rasul Paulus dalam ayat ini, yaitu tugas terhadap secara sesama yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, tugas kita terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dalam ayat 1 sampai 2 berkata, yaitu tanggung jawab kita yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan untuk menjangkau orang, baik untuk menjangkau jemaat kita yang telah jatuh di dalam dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk menegur orang itu satu perkara yang sangat sulit. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menegur orang lain untuk merebut mereka kembali ke jalan yang benar.
tanggung jawab kita mengasihi mereka. Apabila kita melihat ada orang-orang percaya yang sudah jauh daripada landasannya Tuhan, yang jauh kehidupannya daripada kehidupannya kepada kebenaran, di situ kita terus melihat apa tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengasihi mereka, yaitu memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpin seseorang itu ke jalan yang benar, kita perlu menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan yang datang daripada Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita dapat melakukannya di atas pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Di dalam Matius 18 ayat 15 berkata, Matius 18 ayat 15 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini yang dikatakan di dalam Matius 18 ayat 15, tegurlah dia. Jika kita melihat jika ada saudara kita yang berbuat dosa, firman Tuhan memberitahu kepada kita, tegurlah dia. Kita menegur dia bukan untuk memarahi dia, tetapi kita menegur dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah tanggung jawab yang perlu kita pikul, yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2 yang berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Itulah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menjadi orang percaya. Kita akan menegur mereka supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Di dalam Lukas 17 ayat 3 berkata, Lukas 17 ayat 3 berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu. Di saat kita menegur orang lain, kita menjaga cara kita menegur. Kita menjaga cara kita mendidik mereka, supaya cara kita menegur itu adalah teguran yang membangun dan bukan teguran yang membuat dia merasa sakit hati ataupun kecewa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jikalau ia ditegur, lalu dia menyesal, firman Tuhan katakan, ampunilah dia, dan itulah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan, menjadi seorang yang siap mengampuni orang lain. Jikalau ia menyesal, kata firman Tuhan, ampunilah dia. Itulah jalannya supaya kita dapat menarik ataupun membawa orang itu ke jalan yang benar. Yesus menginginkan agar kita memiliki sikap yang suka mengampuni dan menolong mereka yang bersalah kepada kita, daripada sikap yang membalas dendam atau membenci. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus menguraikan cara mendisiplinkan atau menerima kembali seorang saudara Kristen yang berbuat dosa kepada seorang anggota lain di dalam gereja. Ini yang dikatakan firman Tuhan, cara Yesus mendisiplinkan, yaitu menegur dia, tujuannya menerima dia kembali. Itulah firman Tuhan yang sangat sukar dilakukan setiap pribadi kita orang percaya. Tetapi tujuannya, tetapi tanggung jawabnya, supaya kita menerimanya kembali
ke jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, mengabaikan ajaran Kristus berarti berkompromi secara rohani dan akhirnya mengakibatkan kehancuran kepada gereja sebagai umat Allah yang kudus. Mengabaikan ajaran Kristus berarti berkompromi secara rohani dan akhirnya mengakibatkan kehancuran kepada gereja sebagai umat Allah yang kudus. Jika kita melihat perkataan firman Tuhan ini, Dia tidak mau kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Di sini firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus menegur orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa, supaya kita membawa dia kembali ke jalan yang benar. Kita memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kita menjaga kemurnian, moral dan integriti ajaran gereja sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, dan kita menjaga kemurnian, moral dan integriti ajaran gereja supaya tidak melakukan hal-hal yang mengabaikan ajaran Kristus, serta berusaha untuk menyelamatkan anggota yang tidak patuh dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, serta berusaha untuk menyelamatkan anggota yang tidak patuh dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Inilah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jika kita tahu kita adalah orang Kristen, tanggung jawab ini berat. Tetapi inilah yang dituntutkan oleh firman Tuhan, supaya kita saling menegur jika ada di antara keluarga kita, anak kita, jemaat kita yang melakukan pelanggaran, dan kita menegur mereka, bukannya kita menyalahkan mereka, tetapi kita mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Di dalam Yakobus 5 ayat 20 berkata, Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwanya, orang itu, dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya ulangi sekali lagi, Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Firman Tuhan ini memberi penjelasan kepada setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang berani menegur orang ataupun jemaat Tuhan, keluarga kita yang telah melakukan pelanggaran. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Teguran itu untuk menyelamatkan jiwanya. Itulah tujuannya, supaya kita berani menegur orang lain, bukan menyakiti hatinya, tetapi menyelamatkan jiwa orang itu, membawa mereka di hadapan Allah melalui doa. Jika kita melihat, mungkin kita ragu-ragu untuk menegur orang yang melakukan pelanggaran, dan jangan kita lupa membawa mereka di hadapan Allah melalui doa kita, mendorong mereka untuk kembali kepada persekutuan di dalam gereja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tanggung jawab kita adalah mendorong mereka untuk kembali kepada persekutuan di dalam gereja. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan di dalam Ibrani
Ibrani 10 ayat 5 berkata, saling menasihati semakin giat melakukannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memang sukar untuk kita menegur orang lain, apatah lagi seseorang itu sudah lama mengenal Kristus dan kita rasa ragu-ragu, tetapi itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita akan menghadapi banyak pencobaan rohani dan penganiayaan dan banyak penipuan ajaran. Kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus dan iman yang kokoh. So itulah firman Tuhan mengatakan saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus dan iman yang kokoh. Jika kita saling menguatkan, pasti kelemahan-kelemahan seseorang itu dilenyapkan daripada hidupnya oleh karena sikap jemaat Tuhan, sikap pemimpin-pemimpin keluarga yang saling menguatkan agar keluarga kita terus tetap berpegang teguh kepada Kristus dan iman yang kokoh. Saya percaya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi kepala keluarga, kita banyak menasihati anak-anak kita, keluarga kita. Nasihat itu sebenarnya adalah saling menguatkan antara satu sama lain. Dan teruslah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang diharapkan adalah hubungan pribadi di antara warga jemaat, di mana ada yaitu saling menasihati. Sebagai jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita lupa menasihati orang lain. Tujuannya adalah saling menasihati. Kita didorong untuk saling memperhatikan supaya setiap pribadi ataupun keluarga kita yang jauh daripada landasannya Tuhan, supaya kita saling memperhatikan, saling menasihati, supaya tidak seorang pun yang akan jatuh ke dalam kehidupan yang sangat menyesal suatu hari nanti. Kedatangan Tuhan Yesus yang mendekat menjadi dorongan yang semakin kuat. Oleh karena apa yang akan terjadi kepada kita pada hari Tuhan, yaitu penghakiman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kedatangan Tuhan Yesus yang mendekat menjadi dorongan yang semakin kuat. Oleh karena apa yang akan terjadi kepada kita pada hari Tuhan, yaitu penghakiman. Sebelum penghakiman itu jatuh menimpa kehidupan orang yang berdosa, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi Kristen artinya menerima tanggung jawab. Kita menerima tanggung jawab dalam keluarga kita. Kita menegur keluarga kita yang melakukan pelanggaran. Tujuannya supaya mereka datang kepada Tuhan dan terus terlibat di dalam kehidupan mereka bersama jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perkongsian firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 1-2 ini, yang dikatakan Rasul Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika kita tidak bertolong-tolong, bagaimana orang lain yang perlu ditolong? Sebab itu, menjadi Kristen artinya menerima tanggung jawab. Memang perkara ini berat, tetapi harus kita lakukan, saling menasihati dan saling memperhatikan supaya kita sama-sama hidup diberkati Tuhan. Saya percaya melalui perkongsian firman Tuhan, sebagian firman Tuhan untuk CD kita pada malam hari ini boleh mendorong jemaat Tuhan, mendorong pemimpin-pemimpin
kelompok ataupun siji, supaya kita berani melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, supaya orang yang kita tegur itu menerima keselamatan yang datang daripada Kristus Yesus. Saya percaya melalui perkongsian firman Tuhan ini memberanikan kita menegur orang supaya dia juga diselamatkan oleh karena teguran kita yang membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Terpujilah Tuhan, perkongsian firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya setiap keluarga besar di MLC, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan kita, memberi kecukupan keperluan harian kita, teristimewa kecukupan tentang kerohanian kita. Roh kita senantiasa dikuatkan, disertai oleh pekerjaan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan, perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.